Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Podcast 6, Podcast KPP PMA 6. Oke, bertemu lagi dengan kami penyuluh pajak di KPP PMA 6 dengan saya, Saiful, dan rekan saya, Indri. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan dipotong non-residen. Betul. Ini kurang lebih lanjutan dari episode sebelumnya, betul. Yaitu tentang pembuatan SKD WPLN. Di sini nanti kita bagaimana menginput SKD WPLN yang kemarin dibuat di episode sebelumnya itu nanti dibuat di Bupotnya nih. Ya, kita inputkan ke Bupotnya bagaimana. Mungkin merefresh lagi ya Mas Indri ya. Apa sih PPN itu? Bukti potong non-residen ya. Bukti potong atas PPh pasal 26 ya. Yaitu PPh pasal 26 itu merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarnya kepada wajib pajak luar negeri untuk WPLN ya. Ya, jadi tekankan untuk wajib pajak luar negeri. Iya, gitu. Selain PUT di Indonesia ya. Ini jenisnya apa aja nih Mas? Ya, jenis penghasilannya apa aja nih? Yang pertama nih dividen. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Oke, bunga berarti. Oke, lanjut. Kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Oh ya, oke, lanjut. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Oh, ini yang sering dilakukan sama wajib pajak itu ya? Iya, betul. Kemudian ada hadiah dan penghargaan nih Mas Indri. Kemudian ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Oke. Kemudian ada premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan kemudian yang terakhir itu keuntungan karena pembebasan utang gitu. Oh iya. Tapi intinya penghasilan itu nanti akan diberikan kepada wajib pajak luar negeri. Betul. Ya. Bagaimana? Ini kan tadi PPNR ya. Kita kan di sini kita nggak cuma skema impor aja ya. Kita buatin bagaimana input Bupotnya secara manual. Key-in atau nanti kita bagaimana sih inputnya di ekspor impornya PPNR itu. Iya, dengan misalkan kalau sedikit kita bisa input manual satu-satu. Tapi kalau ternyata bukti potongnya banyak, nanti kita jelaskan juga bagaimana cara bikin skema impornya. Mulai dari kita download skema impor, sampai dengan nanti upload ya, editnya, XML-nya segala macam, sampai dia terbitkan bukti potong. Oke, pantau terus ya kalau pajak ya. Pantau terus acara kita. Oke, Mas Saiful. Langsung Mas Indri. Langsung ya? Oke. Jadi kawan pajak, klik dulu ya. Nah ini, kita sudah siapkan ya. Kalau yang edisi sebelumnya kita ya, telisik edisi sebelumnya. Betul. Dan edisi channel YouTube kita sebelumnya, kita sudah ngebahas masalah SKD WPLN. Nah, kalau nanti SKD WPLN-nya sudah jadi, nah kita dapat tanda terima SKD WPLN. Ya seperti yang tampak di layar nih kawan pajak ya. Seperti ini bentuknya. Ini kita kasih contoh dua. Yaitu untuk Tuan Dave Navarro sama Jason Lee Scott LTD Limited. Jadi ada yang orang pribadi, ada yang badan. Ya, di sini juga bisa dilihat ya, sudah ada nomor SKD WPLN-nya sudah diperoleh. Kemudian masing-masing dapat nomor satu-satu ya Pak. Iya, betul. Setiap kali kita input SKD dapat nomor satu ya. Nomornya satu-satu. Nomor satu itu ya. Terus juga diperhatikan validity periodnya ya, Januari 2025 sampai Desember 2025. Ini maksimal 12 bulan ya, nggak boleh lebih. Oke, ini sudah kita siapkan. Nah, cara penginputannya gimana? Yang pertama kita cara manual dulu ya. Manual, oh ya betul. Kita input manualnya gimana caranya? Cara input manualnya yang pertama ini adalah kita buka dulu Cortex kita, lalu kita klik ya di sini. Kita login pakai apa dulu nih Mas? Oh iya, lupa login ya. Tetap ini ya, impersonate dulu ya. Harus impersonating dulu ya. Jelas. Kita harus impersonating dan dikasih role untuk bikin bukti potong. Ya, e-Bupot. Oke. Kita klik e-Bupot, lalu kita pilih nih BPNR ya. BPNR, kita pilihnya BPNR. Bukti potong non-residen. Bukti potong non-residen.
Oke. Setelah itu layar berikutnya adalah kita akan diminta untuk meng-create bukti potong. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Kita pilih BPNR yang belum terbit. Nah, di sisi kirinya, di sisi tengahnya ada create ibu pot BPNR. Nah, ini kita klik ya tombolnya untuk membuat ibu pot baru ya. Ya, untuk membuat ibu pot baru. Kita klik ibu pot tombolnya. Nah, ini akan kita diminta untuk menginput satu persatu nih informasinya, ya. Seperti ini. Dari masa pajaknya sampai dengan SKD-nya. Kita masa pajaknya mencontohkan Mei 2025 ya. Kemudian kita pilih nama fasilitasnya SKD, surat keterangan domisili. Ya, kan kita tadi SKD ya, untuk input SKD. Ya, kita pilih surat keterangan domisili. Ada fasilitas ya, misalkan nanti ada tanpa fasilitas, pilih tanpa fasilitas ya. Ya, kalau misalkan dia nggak punya SKD, nggak punya DGT, form DGT, artinya dia tidak punya SKD, ya kita pilihnya tanpa fasilitas. Saat ini kita masukin dengan fasilitas ya, SKD ya. Surat keterangan domisili. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan nomor SKD-nya. Ya. Nah, ini yang kawan pajak nih sini harus perhatikan. Kita inputkan nomor SKD-nya itu harus sama persis ya, sama tanda terima SKD yang sudah kita buat sebelumnya ya. Betul. Ketika kita sudah input, kita tekan enter, maka informasi selebihnya seperti TIN-nya, kemudian nama, tempat tanggal lahir, ya, semua akan otomatis terisi kawan pajak ya. Di sini semua akan terisi secara otomatis. Kalau keliru gimana Mas? Maksudnya salah itu nggak otomatis ya? Atau ada ini? Kalau keliru nomornya itu misal sama salah satu angka gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus sama persis ya. Tidak boleh satu karakter nomornya itu ya, kawan pajak ya. Perhatikan namanya harus betul semua. Nah, setelah itu kita isi seperti biasa. Nanti kita akan diminta juga untuk mengisi ini. Nama objek pajaknya apa? Nah, misalkan kita pilih di sini ya, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Nah, ini yang paling sering kawan pajak temui kasusnya ya. Kita klik drop down menunya, kita pilih itu. Kemudian di slide berikutnya ya, setelah kita isikan tadi namanya, kita pilih lagi. Di sini kita inputkan jumlah penghasilan brutonya. Nanti kalau untuk kode objek pajaknya secara otomatis akan muncul sesuai dengan tadi imbalan otomatis ya Mas. Ya, otomatis ya. 2710401. Nah, di sini sifat penghasilannya ditulisnya final ya. Kemudian nanti kita juga diminta untuk mengisi jumlah berapa sih pajaknya yang dibayarkan, penghasilan bruto, kemudian tingkat penghasilan neto yang dianggap berapa persen misalkan ya, lalu tax rate-nya dan PPh-nya secara otomatis. Kalau KAP-nya juga otomatis. Nah, kita lihat di sini penghasilan brutonya kita inputkan. Di sini kita lihat. Nah, penghasilan brutonya Rp15.100.200 ya. Kita lihat DIM-nya berapa? DIM penghasilannya 100%. Lalu tarifnya di sini tarif pajaknya 20%. Nah, itu bisa diedit sesuai dengan P3B ya. Ya, betul. Misalkan kalau dengan Singapura mungkin ini tarif normal 20% otomatis ya, normal gitu ya. Otomatis 20% defaultnya. Tapi nanti kalau misalkan tergantung P3B dengan negara mitranya ya. Iya. Bisa 10%, bisa 15%, tergantung nanti bagaimana dengan perjanjian P3B-nya. Bisa diedit manual ya kawan pajak di sini ya. Nanti secara otomatis akan muncul PPh pasal 26-nya di bawah. Demikian. Oke. Setelah itu kita juga diminta untuk menginput dokumen referensinya. Ya. Dokumen referensinya bisa macam-macam ya Mas Saiful ya. Bisa kontrak, pengumuman, surat keputusan, surat pernyataan, surat tagihan, trade confirmation, dan lain sebagainya. Untuk satu bukti potong itu bisa lebih dari satu ingat saya kalau pakai skema impor ya. Tapi kalau untuk pakai penginputan satu persatu hanya bisa milih salah satu. Kita misalkan di sini menggunakan surat tagihan ya kawan pajak. Oke.
Ini inputnya apa nih Mas untuk dokumennya? Kita pilih apa? Kita pilihnya yang untuk kali ini contoh kita surat tagihannya aja. Surat tagihan. Okay. Bahasa Inggrisnya invoice. Invoice di Indonesia kan jadi surat tagihan. Oke. Nah, berikutnya setelah memilih tadi surat tagihan, kita diminta juga ini menginputkan tanggalnya, nomor dokumennya berapa ya, tanggal invoice-nya tadi ya, surat tagihannya berapa. Terus tanggal invoice-nya berapa. Jika sudah selesai, sedangkan kalau untuk nomor NITku atau identitas organisasinya ini otomatis akan terisi. Saya boleh tergantung siapa yang menginputnya dia. Nanti kita kalau mau misalkan diedit, kita simpen dulu nih, kita mau edit di suatu saat nanti, ya kita klik save draft. Tapi misalkan kita sudah yakin, langsung submit ya. Klik submit. Nah, sudah yakin betul ya klik submit. Demikian. Mudah ya kawan pajak ya, bisa diikutin ya tentu ya. Untuk manual seperti itu ya kawan pajak ya. Sangat mudah sekali. Belum ada yang nanya ya? Dicek belum ada. Mungkin kawan pajak masih sambil beraktivitas ya di tempatnya masing-masing. Oke. Berikutnya, jika tadi udah kita save draft ya. Kalau di save draft, dia akan masuk ke kolom BPNR belum terbit. Ya. Untuk menerbitkannya, supaya dia pindah masuk ke kolom telah terbit, maka kawan pajak tinggal checklist saja di sini. Di checklist ya, di eBupotnya. Dikasih checklist, dipilih bukti potong mana yang akan diterbitkan. Ya. Kemudian kita klik terbitkan. Nah, di atas ini ada tombol terbitkan. Ya. Kita klik tombol terbitkan. Setelah klik tombol terbitkan, ini kawan pajak diminta untuk menginput tanda tangan digital ya, paspres ya. Signernya. Jadi pastikan ketika kawan pajak mengklik terbitkan, memang kawan pajak diberikan role akses sebagai signer bukti potong. Misalkan kalau tidak, ya nggak bisa. Cuman draft aja misalnya sebagai draft bukti potong. Jadi tolong diperhatikan juga ketika tadi awal login, role aksesnya sebagai apa. Demikian. Sudah deh selesai kalau untuk bukti potong secara input manual. Gampang kan? Gampang ya kawan pajak ya? Gampang ya? Oke. Kalau kawan pajak ada kesulitan atau bagaimana, silakan tanyakan ke penyuluh pajak di KPP terdaftar kawan pajak masing-masing. Demikian. Oke. Selanjutnya gimana Mas untuk skema impor nih? Skema impor. Kita kan mungkin kawan pajak transaksinya banyak nih dengan PPH dengan WP luar negeri. Ya. Caranya gimana nih untuk inputnya nih? Oke. Itu tadi kan untuk manual nih. Hanya mungkin 1-2 bisa gampang lah ya. Ya. 1-2 gampang. Satu-satu. Ini kalau misalkan banyak nih, masa harus satu-satu nih? Oh, ya text time ya. Iya. Padahal kawan pajak job desk-nya banyak. Iya. Gajinya satu. Gajinya satu, job desk-nya banyak. Ya, baik kawan pajak. Nah, di Cortex ini ada namanya skema impor. Skema impor ya. Bagaimana cara memperolehnya? Caranya ada dua macam. Yang pertama, kita di pojok sini, bila kawan pajak perhatikan, ada tombol impor data. Jika diklik, itu ada drop down menunya, diantaranya akan mendownload template. Template-nya di situ. Template. Selain juga untuk mengupload ya lewat situ juga, tapi ada template-nya. Ada juga cara yang kedua yang paling lazim kita lakukan karena lebih mudah lagi, yakni kita dengan mengakses www.pajak.go.id. Oke. Ada dua ya, pertama di konteksnya itu sendiri ya. Ya. Di situ ada impor data tuh kawan pajak. Terus kemudian di laman www.pajak.go.id. Di mana tepatnya? Nah, nanti kita tulis nih di deskripsi. Di deskripsi channel YouTube kita nanti kita akan tulis, ya. Kalau nggak itu masih sendiri. www.pajak.go.id/Cortex gitu. Iya. Nanti saya tulis di sini nih. Oh gitu. Di Cortex itu nanti ada itu kawan pajak di tulisan template impor XML itu nanti lebih lanjut di situ. Ya. Oke. Jadi
di pajak.go.id /reformdjp/cortex. Nanti kawan pajak tinggal scroll ke bawah tuh kan ya. Scroll ke bawah, nanti di situ ada template XML. Nah, di situ tampilannya seperti ini kawan pajak. Nih. Ya, kita cari yang kita klik unduh template XML dan converter Excel ke XML, kita pilih yang BPNR. Adanya yang di nih kelompok PPH di kelompok Bupot Unifikasi ya. Kita pilih BPNR. Kita pilih yang mana Mas? Ada kan dulu nih convert XML sama template-nya itu. Itu bedanya apa nih Mas? Terima kasih Mas Saiful. Nah, ini bedanya di sini nih. Kita klik dulu, kita zoom biar kawan pajak tambah jelas. Convert XML jika kita unduh itu bentuk filenya Excel. File Excel. Nah, itu yang paling mudah, paling familiar dengan kita ya kawan pajak ya. Yang setiap hari-hari bekerja dengan Excel. Nah, akan berbentuk Excel, nanti kita akan input dan edit isi bukti potongnya di file Excel tersebut. Nah, kemudian yang template XML ini bentuknya adalah file XML. Ya, bagi kawan pajak yang biasa dengan coding, coding programmer, atau misalkan programmernya langsung mau membuat kode XML dari sistem SAP perusahaan gitu kan, langsung di-convert langsung ke XML. Nah, ini bisa juga. Bisa gitu ya. Diambil dari template XML ini. Jadi si programmer di perusahaan kawan pajak bisa belajar gitu kan. Skemanya seperti ini bentuknya. Jadi kita nggak perlu ini ya belajar coding-coding itu ya. Nggak usah, kita nggak usah belajar coding-coding. Kita kan mungkin formatnya XML itu kalau pajak bingung tuh kalau nanti perlu belajar seperti apa nih coding-coding itu. Saya bukan programmer, saya nggak pernah belajar bahasa XML, bahasa programming nggak pernah. Nggak masalah kawan pajak, tenang. Tetap bisa kok. Nanti kita kalau itu pilihnya convert XML itu ya. Convert XML kayak gitu. Ya, dan di sini juga ada tertulis latest update-nya ya kawan pajak. Jika nanti ini kan terakhir 16 Januari 2025. Jika nanti ternyata ada lagi update terbaru, misalkan katakanlah tanggal 30 Mei 2025, nah kawan pajak itu harus update lagi, harus download ulang lagi tuh. Ya, agar kalau misalkan ada update nanti biasanya nggak masuk ya di impor XML itu ya. Gagal. Jadi ketika nanti diekspor ke, misalkan ada update terbaru nih tanggal 30 Mei 2025, kawan pajak masih menggunakan template yang 16 Januari 2025. Ketika akan diimpor ke dalam Cortex, gagal itu, nggak bisa kawan pajak. Jadi menyebabkan error. Demikian kawan pajak. Tuh efeknya ke sana ya kawan pajak ya. Kita next ya. Misalkan kita sudah download nih ya. Nah, kita download, tampilannya bentuknya seperti ini filenya. BPNR spasi Excel to XML v.2 ya. Versi 2 gitu ya Mas. Maksudnya versi 2. Maksudnya versi 2. Ini bentuk filenya seperti ini kawan pajak. Ya, boleh nanti kalau sudah diisi di rename enggak masalah ya, di rename. Nah, sedangkan untuk bentuk file Excel-nya sendiri, nah tampilannya seperti ini kawan pajak. Tampilan Excel skema impor. Tabelnya panjang ke samping ya, memanjang ke samping. Kita intip dulu lah satu persatu ya. Kita akan jelaskan insya Allah ya, detail lah ya, biar kawan pajak nggak bingung ya. Mulai dari yang pertama kita nih ada masa pajak ya, dibentuknya kan dia numerik ya. Masa pajak 1 artinya Januari, 2 itu Februari, dan seterusnya sampai 12. Tahun pajak 2025, kemudian NPWP atau TIN ya, Tax Identification Number. Nah, ini diisi dengan NPWP si klien kita yang di luar negeri. Itu ya. Jadi setiap negara itu mereka itu sebenarnya punya NPWP juga untuk versi negara mereka ya, namanya TIN itu tadi ya, Tax Identification Number. Nah, kita inputkan di sini nomor TIN-nya ya. Kalau TIN Singapura bagaimana, TIN Jepang bagaimana, NPWP Amerika bagaimana, kita inputkan di situ. Kemudian nama penerima penghasilannya siapa? Nah, ya, nama penghasilannya kita juga isikan nanti kode negara. Untuk NPWP ini beda sama paspor ya, Mas? Beda dengan paspor. Beda ya, kalau pajak ya. Oke, kita coba lihat ke berikutnya ya. Nah, ini yang tadi Mas Saiful tanya,
Nah, di sini ada tuh di kolom J ada nomor paspor. Oh, ada. Ada. Kalau dia orang pribadi, kita isi nomor paspornya. Kalau dia orang pribadi, kita isi juga tempat tanggal lahir dan tanggal lahirnya. Ya. Nomor kitasnya jika ada, tidak wajib. Nah, kemudian juga tadi misalkan fasilitas. Fasilitasnya kalau nggak ada kita pilih NA. Ya kan? Tapi kalau ada fasilitas kita pilih COR. Nah, bedanya di sini tadi kalau kita input satu persatu, pilihnya fasilitasnya surat keterangan domisili SKD tanpa fasilitas itu. Tanpa fasilitas. Kalau di sini cara pengisiannya pilihannya ada NA untuk tanpa fasilitas, DTP. Ada dengan COR untuk fasilitas SKD. Kalau SKD-nya diisi maka otomatis nomor fasilitas juga harus diisi. Kode objek pajak juga perlu diisi ya di sini secara manual di input ya. Lanjut sampai dengan di sini penghasilannya berapa, DIM-nya umumnya 100, lalu tarifnya berapa. Oke. Next kita ke slide berikutnya Mas Saiful ya. Nah, ini kita lihat slide berikutnya. Jadi sampai ke nomor fasilitas. Oke, sampai DIM, sampai tarif ya. Nah, ini tarifnya di kolom Q ya, tarifnya bisa kita edit di sini. Tapi kalau secara defaultnya di sini udah ada ini Mas, udah ada 20 file udah ada rumus VLOOKUP-nya. Ya, secara default ada rumus VLOOKUP-nya. Jadi sesuai dengan tadi kode objek pajak yang kawan pajak input itu berapa, nanti dia akan otomatis menentukan tarifnya itu ya. Tapi bila untuk SKD WPLN kasusnya itu kan berbeda-beda setiap negara. Nah, itu bisa diedit manual, diketik aja. Nih. Kemudian tadi jenis dokumen referensi juga diinput, misalkan tadi invoice, ya jenis dokumennya apa, kemudian nomornya berapa, tanggalnya, terus ID TKU pemotong. Nah ini penting nih. Biasanya keliru nih kalau pajak nih. Iya, ID TKU pemotong tuh kan yang 22 digit ya? 22 digit, secara default yang 16 digit NPWP, 16 digit tambah 6 digit. Untuk yang pusat ya? Yang pusat. Kita ada cabangnya, tambahin belakang berapa ya, satu gitu ya. Misalkan kalau ada yang cabang ya berarti NITKU cabang. Tapi ingat, kalau NITKU cabang, jangan lupa ketika mengupload men-signer, si signernya sudah juga dikasih role access untuk edit TKU-nya ya. NITKU cabang, seperti itu. Oke. Opsi pembayaran dan nomor SP2D ini hanya berlaku untuk instansi pemerintah, bendaharawan. Kalau untuk kawan pajak yang di sektor swasta nggak perlu ya, nggak perlu diisi. Kemudian tanggal pemotongan ini bisa diedit masing-masing. Oke. Ini file ini kalau misalnya nggak ada, kosongin aja ya Mas ya, tanpa perlu isi tanda strip itu. Kalau nggak ada misalkan apa gitu. Kalau bisa tadi dengan badan, kan berarti nggak ada paspor tuh. Paspor berarti nggak usah diisi atau di strip itu, Pak? Nah, oke. Nah, kalau kawan pajak perhatikan, di pojok kiri bawah itu kan ada worksheet data, ada worksheet BPNR, dan worksheet ref. Nah, kita baru membahas di worksheet data, ngisi data dipotongnya. Nah, pertanyaan Mas Saiful ada di worksheet BPNR. Nah, di sana. Nah, kita buka ya slide berikutnya. Nah, di worksheet BPNR ini berisi tata cara pengisian masing-masing field tadi ya, apa diisi karakter, ya. Apa boleh dikosongkan gitu ya. Kita coba kita bedah sedikit lah ya, kita sampling ya, sedikit sampling. Nah, misalkan nih yang nilai NPWP pemotong TIN, kalau ada tanda bintangnya wajib diisi ya. Kalau ada tanda bintangnya. Oke. Tapi kalau tidak ada tanda bintang, maka boleh dikosongin. Seperti itu kawan pajak. Ya. Ada di sini juga petunjuk pengisiannya. Ya. Kemudian di sebelah kolom berikutnya ada contoh pengisiannya. Nah, ini contoh pengisian untuk NPWP, diisinya berapa? Kalau NPWP kita ya berarti 16 digit. Tapi kalau NPWP-nya orang asing, wajib pajak luar negeri, nah itu bebas, nggak ada batasan ya.
nggak boleh karakter, boleh numerik, ya. Kemudian, nah ini nih yang harus diperhatikan nih kawan pajak yang sering keselip. Apa tuh? Nah, nih di kolom E nih, di nomor TIN, di kolom nama dan di kolom negara. Jika menggunakan fasilitas perpajakan SKD, ya, maka TIN, ya, TIN yang diinputkan di skema impor wajib sama dengan yang terdaftar pada SKD. Jadi ketika kawan pajak bikin SKD WPLN kan suruh masukkan TIN-nya tuh. Nah itu harus sama persis dengan di Excel ini. Nggak boleh berbeda. Begitu pula dengan namanya, nama si wajib pajaknya. Di sini kan contohnya Dev Navarro, ya. Di sini Dev Navarro artinya ketika kawan pajak membuat SKD WPLN juga namanya juga harus Dev Navarro, harus sama persis, nggak boleh ditambahkan spasi, tambahan titik atau ditambahkan huruf lain, nggak boleh, harus sama persis. Untuk negara juga sama. Nah kalau di sini kalau ketika di skema impor, kalau di input satu persatu pilihan negaranya itu kan Spanyol, sesuai biasanya Indonesia, Inggris, Amerika. Nah ketika di skema impor itu Inggris ejaannya, ESP berarti Spanyol. Nah, itu nanti kita lihat di mana? Nanti di worksheet berikutnya cara penglihatannya. Di referensi itu ya. Iya. Kemudian juga kalau memilih SKD surat keterangan domisili, maka nomor SKD WPLN yang diinputkan ke dalam skema impor akan divalidasi dulu ke sistem. Ada nggak nomor SKD ini? Makanya nggak boleh salah tadi inputnya. Nomornya, namanya gitu ya. Iya betul. Timnya juga ya. Benar. Nama negara seperti itu. Juga di sini juga diperhatikan nih ada keterangan tambahan khusus buat tanggal. Jadi setiap di tanggal, kolom tanggal di pengisian Excel-nya kita tanggalnya formatnya tuh DD garis miring mount garis miring year ya. Itu diperhatikan ya kawan pajak ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita sekarang beralih nih worksheet BPNR. Berikutnya worksheet referensi. Nah, worksheet referensi kawan pajak ya. Berisi ini beberapa kode-kodenya, betul. Referensi itu isinya kode objek pajaknya. Ya. Namanya apa ya? Ya, nama penjelasannya apa. Jadi kawan pajak bisa lihat di sini nih, kode-kodenya apa saja, kemudian penjelasan nama objek pajaknya apa. Kawan pajak tinggal bisa lihat di sini ya, listnya di list ini panjang sekali ke bawah ini listnya ratusan. Oke. Selain itu apa? Ada DIM dan tarifnya. Untuk masing-masing kode tadi kan sudah kita jelaskan di awal, ada DIM, ada DIM-nya dan tarifnya. Nah, antara worksheet BPNR, worksheet data dengan worksheet ref itu dikaitkan dengan rumus VLOOKUP. Jadi ketika tadi kawan pajak sudah menginputkan nomor objek pajaknya berapa, kode objek pajaknya berapa, maka dia akan menarik kode DIM dan tarifnya. Sekiranya nggak sesuai, edit manual pajak ya. Oke. Kayaknya udah lumayan ya, jelas ya. Semoga kawan pajak bisa mengikuti hari ini kita. Misalkan kalau banyak nih Mas, kalau yang di sini kan biasanya dapat formatnya nih, format import Excel-nya kan cuma mungkin hanya 5 ya. Kalau misalkan kita ada banyak nih buat kawan pajak ada 100 atau 50 itu. Oh ya, untuk baik. menambahkan itu gimana? Gimana caranya? Baik. Atau kalau di input manual kan biasanya ada formatnya beda nih. Itu biar terisi semua gitu sampai 100 itu. Oke, siap. Apakah yang di atas itu di copy ke bawah gitu? Atau gimana gitu? Kalau kami sarankan ini di pojok kiri kita klik, lalu klik kanan insert cell, ya. Otomatis ya informasi. Otomatis sama persis. Kita tinggal insert cell aja. Intinya kawan pajak kalau menambahkan harus diperhatikan ya. Ini kan kalau kita lihat udah di setting nih Excel-nya ya. Ada baris biru putih, biru putih, biru putih. Nah itu kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus ya.
harus kayak begini gitu. Ini bukan sekedar warna membedakan, bukan. Ini ada settingannya di belakangnya. Jadi kalau pajarnya hanya menambahkan di bawahnya itu biasanya nggak masuk ya. Formatnya beda ya. Iya, formatnya berbeda gitu. Jadi baiknya sih insert cell atau copy cell kadang itu. Seperti itu. Ke bawah gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi jangan di ujuk-ujuk ngetik di bawah gitu kan. Nah, seperti itu. Ngetik insert cell itu ya. Iya, misalkan kita paling terakhir ini kan baris ke-13 nih. Ya, tiba-tiba ujuk-ujuk di baris ke 100 lah kita inputin di situ tek kita ketikin. Jangan gitu, nggak bisa. Harus urut. Begitu juga ketika menghapus. Nah, ketika menghapus nih kawan pajak nih, ini ada jadi makasih Mas Saiful nih jadi diingetin. Misalkan kita menghapus baris ke 11, 12 dan 13 misalkan ya. 11, 12, 13 kita mau hapus. Ada 10 ya? Jadi tinggal bukti potongnya tinggal baris ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu begitu selesai kita hapus, kita blok 11 sampai 12 sampai 13, kita jangan cuma tekan del. Kenapa? Ketika cuma tekan del, begitu nanti diekspor ke XML, baris ini tetap masih eksis. Jadi XML-nya panjang ke bawah dia, kosong tapi nggak ada isinya. Jadi di blok, diklik kanan, delete. Delete baris row-nya ya? Iya, delete rows. Nah, seperti itu. Jangan dihapus nilainya ya? Harus dihapus semuanya gitu. Row-nya juga dihapus. Seperti itu, kawan pajak. Wah, bagus. Lupa tadi kita jelasin masalah itu. Oke. Kemudian sedikit lagi nih masalah di worksheet ya. Di worksheet masih di worksheet ref ya, worksheet ref. Di referensinya nih kalau kita lihat nih kode fasilitas ada NA, COD, ETC, DTP ya. Jadi kalau tadi fasilitasnya kalau SKD surat keterangan domisili pilihnya COD, ngetiknya COD maksudnya di skema impor. Kalau nggak tanpa fasilitas N garis miring A. Kalau lainnya ETC, kalau DTP itu dia yang ditanggung pemerintah. Begitu juga dengan kode pembayaran, ada di sini juga ada yang lain-lainnya, mulai kode dokumen segala macam. Di sini ada istilah dalam bahasa Inggrisnya dan terjemahannya. Oke. Kita berlanjut nih Mas Saiful nih. Ini kan tadi kan baru download, kita lihat isinya apa sih, bentuknya seperti apa defaultnya. Sekarang cara isinya. Nah nih. Tadi kita udah spill tadi sedikit di awal ya, cara ngisinya. Nah ini sengaja saya kasih merah, ya. Seperti ini kita zoom dulu. Nah, NPWP pemotong berarti NPWP perusahaan kawan pajak ya. Berapa? 16 digit. Nah diperhatikan nih, NPWP TIN, nama penerima penghasilan, sama kode negara. Tadi harus sama dengan penginputan kita di SKD WPLN, betul. Nah ini ketika kita menginput SKD WPLN, nah ini yang kita inputkan. Nah ini harus sama nih, jangan selisih satu huruf pun nggak boleh, satu karakter pun nggak boleh. Cuma yang beda di sini gini aja nih. Spasi di belakang biasanya gitu. Iya, kayak gitu. Ini kayak ini negara asal Spanyol. Nah ketika masuk ke skema impor tidak diketik Spanyol, diketiknya ESP. ESP ya. Nah, ini sesuai dengan tadi di worksheet referensi ya ke sana acuannya. Seperti itu kan pajak. Ya. Udah cukup jelas ya kan pajak ya? Nih, belum kita jelasin nih satu-satu. Nah, ini tadi sudah NPWP, TIN, nama penerima, kode negara, alamat penerima. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, di sini nih. Untuk orang pribadi, tempat tanggal lahir, dan nomor paspor kita inputkan, Mas Saiful. Ya, terus juga ada fasilitas COD-nya berapa, tadi SKD WPLN-nya berapa. Tapi kalau untuk perusahaan, bedanya kita tidak menginputkan tempat tanggal lahir dan nomor paspornya. Dikosongin aja ya Mas? Kosongkan aja gitu. Kalau dia punya kitas ya bisa diinput nomor kitas. Kalau tidak ada ya kosongkan aja. Seperti itu. Oke. Next slide-nya. Nah, di kolom fasilitas ya, ini kita perhatikan
fasilitas yang menggunakan SKD WPLN, nomor fasilitasnya itu diketik sama persis dengan ini ya, tanda terima SKD WPLN-nya. Nih, untuk Mr. Dave Navarro dan Jason Lee Scott. Oke. Kemudian untuk tarifnya ya. Tarifnya nanti kita edit manual sesuai dengan SKD WPLN-nya. Kalau tadi kan kalau defaultnya 20% ya Mas Saiful ya. 20%. Nah, ini kita ketik ke manual jadi 10 sesuai dengan tarif P3B. Iya, tarif P3B. Ini antara Indonesia Singapura sama Indonesia Amerika Serikat. Ternyata tarif P3B untuk jasa lain itu, imbalan jasa lainnya itu 10%. Ya, DIM-nya 100. Nah, kita edit manual. Masukkan komersial invoice-nya berapa, terus nomor dokumen referensinya berapa, tanggal dokumen referensinya juga berapa. Silahkan diinput sampai ke belakang. Nah, ini. Sampai selesai ya. Sampai ID TKU pemotong, kemudian sampai tanggal pemotongan. Ini kita ngasih contoh 26 Mei 2025. Nah, ini yang penting nih nanti tanggal. Tadi yang masalah tanggal ya, Pul. Nah, kita jelaskan lebih jelas di sini di slide berikutnya. Nah, formatnya DD garis miring MM garis miring Y. Oke. Nah, karena banyak kawan pajak yang mengalami gagal impor, dibilang date-nya salah atau date-nya nggak valid, bahasanya begitu. Nah, kalau hal itu terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah kawan pajak ini harus memblok semua kolom yang ada tanggalnya. Ya. Kemudian kita klik kanan Excel-nya, kita klik format cell. Nah, kita pilih formatnya date di sini ya. Pilih date yang ada tanggal bintang di awal. Bintang nih. Bintang lokasi Indonesia nggak boleh? Indonesia, ya tentu. Ya. Indonesia lokalnya kita pilih Indonesia. Nah, kemudian tanggalnya ini type-nya yang bintang 14 garis miring 03 garis miring 2012. Kenapa tanda bintang? Nah, pentingnya di sini. Dijelaskan bahwa kalau tanggal dengan tanda bintang ya akan merespon perubahan regional date-nya bila pindah operating system atau bisa di-convert misalnya, katakanlah gitu. Nanti ketika di-convert ke Excel, ke XML, dia bisa berubah. Yang semula DD, MM, YYY, ketika di-convert ke XML, dia berubah menjadi YYY, MM, DD. Nah, seperti itu. Kalau dipilih yang tanpa tanda bintang, kemungkinan nggak ganti, dia settingnya tetap ini 14 garis miring 03 garis miring 2012, tetap itu. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan gagal impor karena di XML itu mintanya YYY garis miring strip MM strip DD. Beda ya Mas ya, antara yang kita buat di Excel sama dengan yang di setelah jadi di XML-nya. itu beda format tanggalnya, seperti itu. Jadi ini yang mempengaruhinya kawan pajak. Oke. Kita ini udah pelan-pelan kawan pajak ya. Semoga nggak kecepetan ya. Biar mudah sekali diikuti dan dipahami. Ini tanggal lahirnya ya, semua, terus nomor paspor, nomor KITAS. Untuk fasilitas yang ada tadi COD, SKD WPLN-nya pilihnya COD, kalau tanpa fasilitas pilihnya NA. Demikian. Oke. Berikutnya kalau sudah berhasil kita input nih, sudah kita bikin nih skema impornya. Ya, udah benar. Cara mindahkan berubahnya jadi XML gimana? Nah, itu gimana tuh Mas? Itu kawan pajak. Ada cara lain atau memang seperti apa nih? Apa di Excel-nya itu harus di setting-setting atau seperti apa nih? Ya, betul Mas Saiful. Jadi di Excel-nya ada setting tambahan. Ada setting tambahan Excel-nya. Bagaimana caranya? Nah, berikut di slide berikut. Nah, ini settingnya di Excel ya. Mohon maaf kawan pajak ya. XML-nya ini hanya berlaku untuk Excel yang berjalan di operating system Microsoft Windows kawan pajak.
kalau bagi kawan pajak yang tidak menggunakan Windows, mohon maaf, cari komputer lain yang pakai Windows, Microsoft Windows, dan Excel-nya running di situ. Nah, kemudian di file Excel itu, kawan pajak tinggal klik file awalnya, ya biasalah ya, klik file, dia akan muncul drop down menu. Drop down menu kita pilih yang kedua, kita pilih di sini paling bawah option. Ya, ketika tombol option sudah muncul, akan muncul jendela berikutnya, kita pilih customize ribbon. Nah, ya, customize ribbon. Jadi kita mau ubah ya ribbonnya di atas tampilannya. Kemudian setelah muncul customize ribbon, Excel optionnya, kemudian kita pilih berikutnya adalah kita cari ya tombol customize ribbonnya, kita pilih cari tab developer. Nah itu kita checklist. Developer ya? Developernya kita checklist. Kita checklist. Ini ada banyak nih ke bawahnya nih, banyak sekali. Pastikan yang di induknya saja kita checklist ya. Kita checklist developer. Kemudian jangan lupa kita klik approval-nya nih di bawah. Klik OK. Nah, demikian kawan pajak. Dengan demikian maka di ribbon tadi akan tambah satu tombol lagi, tambah ribbon developer namanya. Di Excel-nya. Di Excel-nya bener kawan pajak akan muncul developer. Nah nih, kalau kita lihat di atas nih di developer udah muncul developernya. Nah, kalau sudah muncul developernya gampang kawan pajak. Tinggal satu langkah berikutnya, yaitu klik export. Ya, kita klik export. Setelah diklik export, kita akan ditanya untuk membuat nama file baru. Ya, nama file baru, nama file XML kita. Kita mau taruh di folder apa? Tadi udah dibuat. Ada di tombol di Excel-nya itu ada tombol ini ya, developer itu ya. Iya, betul. Tinggal klik export ya. Iya, kita tinggal klik export. Nanti kita kasih nama file name-nya, kita tentukan misalkan di sini BPNR Excel to XML v.2 latihan 2. Nanti save as type-nya XML files. Dalam buka kurung bintang titik XML tutup kurung ya. Oke, jelas ya kawan pajak ya. Ini kita udah bener-bener pelan-pelan banget agar mudah sekali diikuti oleh kawan pajak. Lalu kita klik export ya. Setelah kita klik ekspor, maka file XML-nya sudah jadi kawan pajak. Nah ini contohnya seperti ini. File XML itu seperti ini bentuknya. Ya. BPN Excel to XML v2 latihan 2.xml. Nah bagaimana cara membuka file XML? Kita sarankan membukanya menggunakan Notepad. Ya, misalkan kawan pajak pengen ngebuka nih, pengen ngelihat isinya gimana sih, ngelihat atau ngedit pun kalau kawan pajak udah mahir bisa ngedit dari situ seperti biasa. Isinya seperti apa? Bisa pakai Notepad biasa atau bisa juga menggunakan software gratisan yaitu Notepad++. Seperti yang kita contoh tampilan ini adalah contohnya Notepad++. Nah, di sini ada beberapa yang tadi kita notice, kita contohkan nih ya. Nah, kalau ada yang kita kasih kotak merah tanda silang nih, kalau ada setting tanggal seperti ini nih salah ini kawan pajak. Kita kasih contoh yang salah. Nah, ini tadi 29/01/1981. Sedangkan di XML ini ya, format yang benarnya yang diminta adalah tadi YYY strip 05 strip 13. Jadi YYY strip MM strip DD. Nah, ini yang di kotak warna ungu, ini di bawah biru ini. Balikin sama itu ya, sama yang input di Excel-nya itu ya. Betul, seperti itu. Bagaimana cara mengeditnya kawan pajak? Kalau cuma satu, langsung aja edit di XML-nya, langsung edit di Notepad-nya. Langsung diketik aja di sini 1981 strip 01 strip 29. Tetapi kalau banyak, mau nggak mau tadi edit di
Excel seperti penjelasan kita tadi di slide sebelumnya, seperti itu kawan pajak ya. Nah, ini bisa mendeteksinya dari sini nih kesalahannya. Nih. Kemudian dapatnya di mana sih nih? Aplikasi Notepad++. Notepad++ bisa diunduh secara gratis ya. Nah, di alamatnya https://notepad /plus/downloads/. Nanti kita tulis ya di deskripsi di YouTube kita nanti. Oke, kawan pajak. Keunggulannya apa? Bukan promosi ya. Bedanya dengan Notepad biasa, enaknya itu kita kalau ada kesalahan di apa namanya? Kalau di awal-awal Cortex ya. Ketika menunjukkan kesalahan impor itu menunjukkan baris. Baris kesekian salah, baris kesekian salah. Dikiranya baris Excel. Oh, sebenarnya baris dari ini ya. Nah, ini padahal XML itu ya. Baris XML, iya. Dan di sini ada baris XML di pojok kirinya. Nah, ini justru alamatnya yang salah itu di sini. Tapi kayaknya sekarang di Cortex yang sudah update sekarang udah nggak kayak gitu lagi deh kayaknya. Karena akan mempersulit wajib pajak itu kayaknya untuk mencari kesalahan seperti itu. Oke ya. Nah, kita klik slide berikutnya Mas Saiful. Ini kita tadi udah lihat sudah Excel-nya sudah, convert XML-nya sudah. Sekarang tinggal impornya. Nah, kita klik buka kembali ya ke EBUPOT BPN Road Issue. Kita klik ke samping impor data. Nah, di impor data kita klik browse ya, kawan pajak ya. Kita klik browse, kemudian kita browse di mana kita tadi menyimpan file XML kita ya. Setelah kita klik browse, kita klik otomatis akan mengimport filenya. Ya. Next. Nah, jika berhasil diimport ya. Kalau misalnya gagal nih, nggak berhasil dulu. Kalau gagal, maka akan muncul error-error kawan pajak ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat berbagai macam error meskipun ketutup ya. Validating failed atau submitting EBUPOT failed. Nih, kalau kawan pajak bisa ngeliat nih, string 31-07-1988 was not recognized as a valid date time yang tadi kita sudah ceritakan di awal tadi kawan ya. Ya, masalah tanggal, cara memperbaikinya gimana ya. Nah, kita perbaiki tadi YYY strip MM garis strip DD seperti itu. Nah, juga selain itu kawan pajak di pojok kanan itu juga disediakan tanda mata. Nah, ini kali validating failed tanda mata. Jika kita klik tanda matanya, itu akan muncul detail errornya. Nah, ini terlihat di sini line nomor berapa? Line nomor 53, 103, 78, 153, 203, 253. Ditulis itu ID tempat usaha tidak ditemukan misalkan. Artinya salah nginput ID TKU-nya. Gitu. Dan line nomornya 53 103 ini adalah nomor yang ada di XML, bukan di Excel-nya itu ya. Iya, bukan baris Excel tapi baris XML seperti itu. Jadi kawan pajak bisa langsung nemuin. Oh, ini salahnya di baris kesekian, buka Notepad++. Oh, ini tanggalnya salah, format tanggalnya salah. Oh, ini nitku-nya salah, seperti itu. Kayak gitu kan pajak. Kalau nitku-nya salah berarti ya tinggal diperbaiki, isikan nitku-nya yang benar gimana. Nah, sedangkan kalau sudah berhasil kita perbaiki dan kita sukses mengupload skema impornya, maka yang akan muncul adalah submitting EBUPOT finished. Nah, 10 EBUPOT BPNR successfully created. Nah, ini baru berhasil nih. Kalau udah berhasil seperti ini kawan pajak gampang nih. Tinggal buka aja ke BPNR yang belum terbit. Nah, itu langsung muncul tuh. Tadi bukti potong yang tadi kawan pajak sudah inputkan tuh. Berapa? Ada yang salah deh, slip 1 mau diedit. Masih bisa nggak, Pul? Bisa. Masih bisa lah. Sebelum diterbitkan ya. Ya, sebelum diterbitkan nih kasusnya ya. Jadi masih diedit. Kalau sudah nih, caranya gimana? Gampang.
kita tinggal checklist saja bukti potong mana yang mau kita perbaiki. Kemudian kita klik gambar pensil. Ya, kita klik gambar pensil. Ya. Lalu kita edit. Nanti akan muncul ini. Begitu gambar pensil diklik, nah kita tinggal editkan aja. Kita input mana yang mau diperbaiki. Gitu kan? Setelah selesai kita perbaiki, kita klik edit. Nah, udah ke-save dia nanti editingnya. Bukti potongnya yang tadi kita perbaiki. Udah. Semudah itu. Tapi kalau ternyata nanti kalau udah pengganti nanti ya, kita sampai sini dulu ya. Kita bisa udah selesai edit. Berikutnya langkahnya adalah menerbitkan bukti potong. Caranya gimana Mas Saiful? Ini ada titik tombol itu ya di atas itu ya. Ada tombol terbitkan. Tapi kembali lagi nih Mas Indri, apa namanya? Yang berhak sebagai signer ya, signernya. Karena membutuhkan apa namanya? Signer tanda tangan di bukti ini PPN RI ini. Ya, jadi kita tadi sudah di checklist, dipilih mana yang mau diterbitkan, kita klik terbitkan, lalu kita inputkan signernya ya. Betul. Jadi kawan pajak pastikan role aksesnya ya memang berhak menjadi penanda tangan bukti potong. Nah, oke. Nah, ini tampilannya kalau sudah diterbitkan seperti ini. Sudah ada bukti potongnya, ya. Oke. Kemudian juga setelah itu, misalkan kalau tadi bukti potongnya belum diterbitkan, tapi salah, terus kita mau hapus, bisa juga. Salah nih kita mau hapus, kita tinggal centang, atas ya ada. Klik. Setelah dicentang kita klik hapus seperti itu. Nanti bukti potongnya dihapus itu akan masuk ke bukti potong yang tidak valid ya. Tidak valid. Masuk ke bukti potong yang tidak valid dengan statusnya dihapus. Jika kita klik tanda matanya, maka dia statusnya di sana adalah deleted. Nah, di sini statusnya deleted. Seperti itu. Nah, kalau kawan pajak ternyata baru sadarnya setelah menerbitkan bukti potong, maka cara koreksinya gimana, Mas Saiful? Bisa udah sebelum terbit. Sudah terbit. Itu pengganti kali ya. Ya, mungkin bukti potong pengganti. Kalau ternyata tidak jadi transaksinya, batal bukti potongnya. Efeknya nanti kalau sudah lapor SPT harus pembetulan SPT. Tapi kalau misalkan belum pembetulan SPT ya bisa berbarengan. Nah ini kita spill SPT dikit. Ini SPT-nya masuk ini ya Mas ya? SPT PPH unifikasi ya? Unifikasi betul. Jadi ketika kawan pajak ingin membetulkan SPT unifikasi, input dulu bukti potongnya atau edit dulu bukti potongnya, baru create SPT unifikasinya pembetulan. Supaya bukti potong yang tadi dibetulkan semua, yang diedit segala macam bisa tertarik masuk ke dalam induk SPT. Bukan seperti SPT-nya dulu ya, kalau dulu kan SPT dulu pembetulan. Ya. Sekarang ini pembuatan pengganti dulu ya, dulu ya. Bukti potongnya dulu. Semoga nanti ke depannya Cortex bisa diperbaiki lagi dengan lebih sempurna. Jadi nanti bisa bisa dari mana mau bukti potongnya dulu bisa, intinya SPT-nya bisa. Tapi untuk saat ini kalau mau lakukan pembetulan bukti potong, lakukan bukti potongnya dulu, betulkan, edit segala macam, bikin pengganti atau pembatalan, baru setelah itu bikin SPT pembetulan PPH unifikasinya, kayak gitu kan pajak. Baik kawan pajak, tak terasa kita udah di penghujung acara hari ini. Hampir 1 jam ya Mas Indri ya? Iya, betul. 1 jam kurang dikit. Wah, betul. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah bergabung di podcast kami, Podcast 6 APP PMA 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Burung pakit, burung kenari. Wis.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.